Pendengar dan pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terkait kasus asusila terhadap salah seorang panitia pemilihan luar negeri untuk wilayah Eropa. Penggiat hak perempuan menilai putusan DKPP sudah tepat. Mereka juga menilai sepatutnya pejabat publik memiliki moralitas dan harus bersih dari tindakan asusila. Kita simak laporan lengkap pagi hari ini dalam Laporan Khusus Pro 3 bersama Tegar Hanif. Laporan khusus. DKPP menilai tindakan dan perlakuan teradu kepada pengadu di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari. Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP Jakarta Rabu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sementara itu, mantan Ketua KPU Hasyim Asyari mengucapkan terima kasih dan menghormati putusan DKPP terkait putusan pemecatan dirinya tanpa ada permohonan maaf kepada korban atau pelapor. Hasyim justru mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada DKPP karena keputusannya telah membebaskan dirinya dari tugas berat penyelenggaraan pemilu. Bagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Korban tindakan asusila yang dilakukan mantan Ketua KPU berinisial CAT mengapresiasi setinggi-tingginya putusan DKPP yang mengambil keputusan memberhentikan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Ia pun mengajak kepada seluruh korban kekerasan seksual untuk berani menyampaikan atas perlakuan yang didapatnya. Saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Berkaca dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asyari, banyak faktor yang mempengaruhi pencopotan pejabat publik yang tersandung tindak asusila dan lain sebagainya. Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kantiwe Janis, mengapresiasi dan menilai sanksi yang dijatuhkan DKPP terhadap Hasyim Asyari sudah tepat. Menurutnya, dengan keberanian pelapor melaporkan mantan Ketua KPU akan menginspirasi perempuan lainnya untuk tidak takut melaporkan tindakan asusila yang dialami dalam berbagai kasus. Kanti pun menegaskan sangat penting jika sebuah pejabat publik harus bersih dari tindakan asusila atau tindakan negatif lainnya. Hal itu dikarenakan seorang pejabat publik harus memiliki moral dan integritas. Iya dong, tentunya perlu karena kan harus itu udah bicara moral ya, integritas dan moral gitu. Bagaimana seorang pejabat publik tapi dia nggak punya moral gitu kan. Jadi nanti keputusan-keputusan yang diambilnya bisa bias gender gitu. Dan juga ini bukan masalah gender aja sih, ini kan masalah soal menghormati manusia lain ya, gitu. Pemilihannya jangan cuman berikut-berikutnya pemilihan komisioner, baik KPU maupun Bawaslu, itu jangan cuman dilihat dari administratifnya aja,
gitu. Jangan cuma dilihat dari mengisi berkas-berkasnya udah sempurna gitu ya, tapi juga dilihat latar belakangnya gitu. Jadi dilihat dia interaksinya di masyarakat seperti apa gitu. Apakah dia menganut asas-asas apa yang menghormati sesama manusia gitu, menghormati sebenarnya kan soal kesetaraan gender ini baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama saling menghormati, karena pelecehan tuh nggak tertutup laki-laki ke perempuan aja, sebaliknya juga bisa gitu. Dalam putusannya, DKPP menilai Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran asas profesionalitas dan tidak berpedoman pada prinsip proporsional dan profesional. Selain itu, DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini dengan mengeluarkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan. Dengan pemberhentian ini, berdasarkan hasil rapat pleno, anggota KPU Muhammad Afifuddin resmi ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.